pos sedang melakukan pos. Anda kacang, bukan wartawan. Ini kan pakai Zoom itu kan direkam. Bisa tidak? Perlu nyatet nggak? 90% lu catat, pulang agak lupa. Mendingan begini. Cek deh. Dengerin. Tapi saya perlu nyatet tak ya. Karena saya pernah nanya, Pak. Saya pernah nanya ya. Saya pernah ikut kelasnya. Sorry. Di Singapura itu grup atau timnya si siapa namanya Roberto Kiyosaki. Ada pertanyaan gitu ya. Kita ngebahas soal Pak Gordon yang mau jadi bisnis itu kan. Bagaimana caranya? Jangan berdebat sama orang bodoh. Terus saya bilang, saya nggak setuju. Belum benar. Ada lagi? So very simple dan very good menyelesaikan masalah, betul kan? Saya nggak setuju, Pak. You're right. Oke, ada lagi. Selesai nggak masalah gua? Kalau nggak setuju kamu. So makanya bilang, bisa tulis pasal. Oke, ada lagi yang lain. Oke ya, jadi tidak bisa delegasi. Tapi kan kita lihat downward. Kali ini downward spiral, maka Anda kegulung sama kegiatan administratif. Dan kita mau coba Anda buka, jadi keluar dari semua kegiatan. Maka upward spiral, set lepas. Maka kalau Anda lihat angin puting beliung, itu kalau baru ke sini, Anda kan terus ke atas sampai nanti ke posisi paling tinggi, Anda keluar, baru lempar. Itu modelnya. Dibalik, simple prosesnya balik. Saya mulai menginvestasikan waktu. Pagi, saya lakukan coaching atau monitoring meeting. Kemudian apa? Saya tahu masalah kerjaan, saya tahu masalahnya, saya selesaikan pagi ini. Yang nggak bisa selesaikan kita selesai pagi ini, besok harus selesai paling kuat. Kalau nggak bisa besok, saya harus up eskalasi, yang mana eskalasi saya tahu. Tapi dari 10 masalah, ada yang bisa selesai di saya, karena saya punya wewenang, hanya sedikit karena saya bawa eskalasi, betul? Sehingga permasalahan beliau yang kemarin mau bikin beliau gantung diri, begitu sampai ke saya, karena saya punya wewenang, selesai. Segampang itu, Pak. Acap nggak pakai bela, pakai P, acap. Kepala capang. Paham? Ya kan Anda kan nanti di luar sebagai kerja, gue nggak ngerti kayak gini. Anda naikin ke atas ke kantor pusat, kok cuma begitu nggak bisa sih, Pak? Jalanin. Kok misalnya? Jaga ya, selesai masalah. Yes, oke, Pak. Oh, saya kemarin minum baik mas aja. Ketemu saja. Minum es dulu. Ini mulai bisa masalah. Ini sedikit tidak ikut. Pernah. Oke, ini selesai masalah. Hari ini Anda keluar dari ruangan saya. Oh, Anda lebih semangat. Terus kalau Anda lebih semangat, Anda punya kemampuan baru, Anda sudah tahu. Oh, aha. Masalah itu tidak akan membuat Anda hancur lagi, bukan begitu ya? Nah, Anda naik. Temu masalah lagi, rapi lagi. Temu masalah lagi. Akhirnya Anda menjadi problem solution. Bukan, you are the solution of the problem. You are not the problem. Kalau tim Anda mikirin pagi aja karena kantor udah malas, nggak kalau itu malas. Oke, begitu meluangkan waktu, percaya meningkat. Kalau percaya meningkat, skillnya meningkat, mulai berani delegasi pekerjaan. Delegasi bukan lempar kerjaan. Maksudnya apa? Delegasi bukan lempar kerjaan. Ada yang tahu nggak beda delegasi dan lempar kerjaan seperti apa? Anda hari ini sudah ngambil cuti dari sebulan yang lalu. Titik bawah saya. Bulan lalu. Tiba-tiba telepon sama kantor pusat. Saya harus meeting di kantor pusat hari ini. Ini bukan masalah tiket, bukan masalah apa-apa. Itu lucu. Kalau Anda jadi saya, karena meetingnya sama pusat. Lu tetap cuti atau enggak? Ini bukan masalah tiketnya, bukan masalah biaya. Pertanyaan simpel. Lu tetap cuti atau enggak?
Gue punya orang yang percaya di kantor. Siapa yang tetap cuti, tetap cuti. Oke. Siapa yang batal, mundurin lagi? Yang nggak angkat tangan ngapain? Jalan-jalan. Jadi yang nggak angkat tangan. Ulang. Yang batal cuti jadi mundur siapa? Batal cuti. Oke, batal angkat tangan. Oke, yang tetap cuti angkat tangan. Ya nggak bisa, saya harus ngomong ke komisaris. Oke, yang menjadi tetap cuti. Oke, tetap cuti ya. Saya nggak udah nggak bahas yang batal. Yang batal udah jelas sudah apa sih kan gitu ya. Oke, saya bahas yang cuti. Oke, minggu depan nih, ya saya masih waktu seminggu. Oke, perhatikan. Anggaplah saya nih tim kepercayaan Anda. Perhatikan, saya adalah tim kepercayaan Anda. Oke. Ini hari Senin depan meetingnya dan Senin depan ada cuti. Pertanyaan saya, kan masih ada 5 hari kerja sisa. Perhatikan, pasti ada delegasi ke saya. Pak, biasanya kalau komisaris itu minta kita presentasi. Oke, lu buat presentasinya. Oh siapa? Oke, selama seminggu ini, apakah lu cek setiap hari? Nggak usah ngurus. Susu. Pertama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Anda minta saya untuk tektok sama Anda merapikan slide presentasi dan materinya. Pilihan pertama. Yang kedua, Senin, Rabu, Jumat. Senin cek, Rabu cek, Jumat cek. Yang ketiga, Jumat aja. Yang keempat, siapa yang pertama? Tiap hari, angkat tangan. Ya. 3 hari, Senin, Rabu, Jumat, angkat tangan. Oke. 1 hari cuma ngajak, angkat tangan. Enggak ngecek. Yang nggak ngecek. Ada nggak yang ngecek? Ini ada hubungannya positive thinking. Positive thinking itu cuma kepada ilahi. Pertama 5 hari, yang kedua 3, yang ketiga 1, yang keempat 0. Saya percaya. Ada yang bilang, ya saya rasa. Whatever will be. Yang ini ada berapa orang tadi? Ada. Dari anak-anak ini Anda paham definisi terkait dengan delegasi? Kalau si penerimanya namanya siapa? Penerima delegasi. Sekarang pertanyaan saya ambil contoh keluar dulu dari dia ya. Kedubes Indonesia untuk Amerika. Kantornya di mana? Di Amerika lah. Oke. Kedubes. Itu delegasi kita bukan? Delegasi kita. Apakah struktur organisasi kedubes langsung ada menteri lagi di atas atau langsung ke presiden? Kedubes. Langsung presiden. Pertanyaan saya, apakah Jokowi nelpon tiap hari? Cuy, Amerika di mana? Pak, sekarang lagi musim panas. Nih, lihat kita lagi di pantai. Gue balik ya bos, tuh bos. Anjir, itu nggak pakai sweat, nggak pakai baju. Iya bos. Bos. Tiap hari, Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Bahkan nggak pernah ada disiarkan meeting koordinasi dengan para petugas. Lalu bagaimana caranya? Jokowi tahu atau presiden tahu bahwa kerja para kedubes itu efektif. Gampang. Investasi dari negara terkait lancar.
permasalahan politik antara kedua negara lancar. Maka delegasi adalah yang Anda delegasikan itu bukan pekerjaan. Beda delegasi dengan lempar kerjaan adalah kalau lempar kerjaan, ya kertas ini saya kasih ke sini. Ini lempar kerjaan kerjain. Tapi kalau delegasi, yang Anda berikan ke ibu ini adalah wewenang Anda. Delegasi. Yang dikasih itu jabatan, wewenang, dan tanggung jawab. Delegasi. Dia akan bertindak di Amerika seolah-olah dia adalah Jokowi. In the name of Jokowi. Bayangin kalau ke Dubes di tempat negaranya sana, nanti yang meeting harus nanya Jokowi. Nggak pecah, malah Jokowi. Ya kan? Soal didelegasikan adalah wewenang. Maka yang mana sebenarnya? Itu pun dengan menurut saya dengan sesuatu yang salah bahwa leader yang memberikan delegasi itu tahu betul bahwa orang ini adalah penikmat prosesnya luar biasa. Bukan nggak usah ngomongin ke gue, kan yang delegasi dulu. Tapi kan tidak salah Pak, leader itu kan makanya saya tanya Anda. Siapa di rumah yang punya pembantu? Yang punya pembantu di rumah siapa? Sekarang pembantu bukan barang berharga. Bukan pembantu. Siapa yang punya pembantu? Oke, lu telepon tiap hari? Lu tiap jam telepon, jam 1, jam 8 lu telepon? Siang lu telepon nggak? Kenapa? Lu tinggalin anak sama rumah satu buat batu saya. Saya nggak tahu kalau bapaknya yang nelfon ya. Ini di luar konteks leadership ini. Tidak tahu kan saya tanya. Saya ikut ya. Ibu punya pembantu? Ibu punya pembantu kan Bu? Ibu yang sebelah. Ibu punya pembantu kan? Lo nggak telepon tiap hari kan nggak tiap jam kan? Even pagi siang sore nggak pernah lu telepon. Oke, pagi-pagi juga lu berangkat juga dia nggak tahu. Karena kan gitu. Dia lagi nyuci di atas, nyuci di mana kan? Ini pasar lu berangkat. Anak bertaruh, ibu rumah segala macam. Ini lulusan S2 dari Harvard. Masih di telepon. Mendingan pembantu aja sebenarnya. Anak gua pecat, pembantu lu ya. Mungkin bisa lebih tenang di kantor. Cuti tiap hari. Dan segala hal itu. Ngerti kan, Bi? Pahamnya sampai sini, maka kepercayaan terbentuk lebih banyak menjalankan tanggung jawab itu dari disebut delegasi. So inilah yang disebut dengan delegasi. Oke, kita langsung lompat, udah ya. Nanti materi kita kiri. Kita masuk ke sini. Oke. Morning meeting. Bukan masalah berapa lama, tapi apa? Jangan ya. Bukan berapa lamanya, tapi apa yang harus dibahas. So, setelah Anda tahu apa yang akan dibahas, morning meeting ini kan meeting di pagi hari, maka agendanya hanya 2. Itu yang akan kita uji nanti. Morning meeting itu agenda cuma 2 agenda, yaitu siapa? Review and draft. Pak, ini kita kaca bukan supir. Makanya guru bahasa Inggris. Drive maksudnya apa? No, jangan dialih bahasain. Drive.
Apakah kalau Anda mengendarai sebuah mobil, Anda push mobilnya? Darah. Akan mengarah. Berarti Anda bisa saja membawa mobil kemanapun, tapi ada kesepakatan antara saya dan mobil. Ada hal yang harus dibicarakan sama mobil. So review and drive. Perhatikan, review and drive. Apa yang di-review? Reviewlah kegiatan aktivitas kemarin. Bukan target aktivitas. Kita udah bahas ya soal breakdown target segala macam, oke? Nanti kita bahas review lagi. So yang di-review adalah aktivitas kemarin. Apa saja yang sudah Anda kerjakan kemarin? Pagi pasti sholat ya Pak? Enggak. Terus pikir sebentar mengingat kepada Allah. Ini bisa karena lembaga aku. Saya bukan mengarang. Dan saya juga bukan against hal itu. Tapi nggak usah dibahas. Saya sepakat. Gitu ya. Oke. So, kemarin apa? Wah. Jadi review and drive. Review aktivitas kemarin. Yang di drive apa? Drive aktivitas sama. Di pertemuan sebelumnya ada all dan visit ini. Karena nanti ini ada di gambar breakdown target. Dan di review waktu. Oke. Kita harus sepakat dengan dua kegiatan ini kan? Betul? Anda nyari siswa bukan? Betul ya? Berarti nyari siswa. Kalau target Anda adalah perusahaan atau sekolah, berarti Anda harus telepon sekolah bukan? Ya, telepon perusahaannya, itu tawarin kelas bisnis, English for business, betul? Oke, telepon lalu ajak bertemu sama sepakat itu ya. Maka dua kita sini. Maka ini masuk ke breakdown target atau dashboard report. So, perhatikan, saya role play kan, morning meeting 1, 2, 3, 4. Mon, oke Mon, hari ini lo dulu pagi ini. Kemarin call berapa sih bro? Saya kemarin kan target saya kan perusahaan sama sekolah ya Pak. Ya, saya telepon Pak sekolah dan 3 perusahaan. Oke, hasilnya 4 sekolah itu hari ini saya ketemu 3, yang satunya belum, perusahaannya 3, 2 ketemu 1 belum. Oke, hari ini rencana hari ini rencana saya habis visit ya Pak, karena visit dulu. Kalau memang masih ada waktu atau pas di perjalanan kita saya kan naik Grab Pak. Saya bisa telepon lagi, paling nggak saya bisa telepon 4 lagi. Oke, target 4 itu apa hari ini? Ya, target call-nya yang tadinya 4, berapa yang mau jadi visit? Yang di visit apa hasil hari ini? Oke, itu ya. Kemarin kalau berapa visit itu berapa? Bukan banyak apa. Udah catat. Masuk sini. Pak, kemarin berapa Pak? Saya call-nya kemarin agak banyak Pak ya, 10 karena 6 nggak diangkat Pak. Gimana Pak? Tapi kita lihat definisinya call diangkat nggak? Definisi call apa? Diangkat dan bicara kan? Oke, kalau nggak nyambung, nggak, berarti yang nyambung 4 ya Pak? Iya, berarti 4 Pak. Jadi kalau yang nggak nyambung namanya dial. Apa kalau Anda juga masuk rumah sakit itu tidak nyambung sama gitu. Berarti Pak kemarin. Nah, selesaikan dulu Pak review aktivitas kemarin dan hasilnya apa? Bukan hasil closingnya loh ya. Hasil 4 call-nya 4 jadi visit berapa? Terus kemarin kan harusnya ada visit juga. Hasil visit kemarin apa? Udah? Hari ini rencana call berapa? Rencana visit berapa? Rencana visit hari ini berarti dari kegiatan call kapan? Kemarin kan? Jadi maka kalau review and draft itu akan terjadi begini. Kita maksudnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya.
Review, drive. Ya. Review, di sini ya. Review, drive. Review, drive. Di antara sini dapat tahu atau kita sebut closing bukan? Terus kalau 1 minggu tinggal lihat closing dari sini hasilnya. Oke, udah semua berarti hari ini total lo ada 2 visit, 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 10 visit yang akan kita lakukan di cabang ini. Oke, 10 visit kesepakatan kita, target kita adalah 5 visit, 5 closing. Oke, dari 10 visit hari ini akan ada 5 closing. Berarti harusnya kalau 5 closing rata-rata satu perusahaan itu 5 juta, maka minggu ini kita dapat 50 juta. Besok dari hasil call 10 call 10 dari 50 kita sepakati dari 50 call 25 call jadi visit. Oke, sip ya. Sip ya. Review and drive. Ada mau ditanya? Kalau nggak ada, nanti kita lihat review and drive. Lihat, Anda mulai buka-buka kita kunci morning meeting-nya. Oke, lanjut ya. Lalu dari morning meeting-nya ingat satu tips untuk morning meeting. Harus disiplin. Disiplin bukan diselipin. Dan tiap morning meeting rekam. Yes. Ada orang rekam pakai HP sekarang canggih. Nah, kalau saya susah tidak kalau dari HP, apalagi kalau Apple. Biasa kalau saya pakai dari browser. Dari dulu Pak, ini barang udah lama banget. Cuma sekarang udah lebih canggih aja. Sekarang jadi kalau dulu enggak. Dan harganya juga nggak terlalu banyak perubahan dari zaman dulu. Saya tahu. Ini mulai teknologi ini saya mulai punya itu tahun 2000 Pak. Harga 600.000 paling kurang. Sampai sekarang juga sama, harga 600.000 paling kurang. Nah ini saya tengah-tengah. Kenapa? Ini ada, perhatikan ya, saya bukan salesnya, saya bukan salesnya ya. Jadi kalau ini ada USB, jadi begitu habis rekam colok ini bisa pakai HP batery langsung colok ke laptop. Satu kali ini rekam pakai HP habis baterai itu bisa 40 jam. Terserah apa harus ada rekaman. Kalau seminggu 5 kali, kalau Anda tanya, Pak, berapa rekaman harus kita punya? Ya, seminggu 5 kali. Ya, masalah Anda. Kalau Anda mau punya, sama kayak kita ya, ngomong ke anak ya, mau pinter gimana? Latihan soal, betul ya? Pertanyaan saya, siswa mana yang lebih pinter cepat ngerjain latihan soal 10 sama 100? Karena 100 berarti dia udah nemuin solusi 100 kan gitu ya. 100 sama 1000. Jadi jangan tanya saya berapa lagi. Ya. Tapi mau dibikin mas 5 kan kita pertemuan seminggu sekali. Oke. Aduh, disiplin. Ini cuma sekedar ini aja. Moving prospect through the activities and kualitas. Beri prepare. Dashboard report kita akan selesaikan bahas tentang targetnya untuk aktivitas. Saya itu sampai sini. Nanti kita bahasin habis ini ya. Saya bahas sini. Nah, sehingga analisa itu yang paling penting. Teman-teman leaders nanti akan tahu kemampuan setiap salesnya. Dari sekian call, biasa berapa jadi visit. Dari sekian visit akan jadi closing berapa. Tiap orang pasti tidak akan sama. Nah, nanti siang kita akan pelajari tekniknya. Jadi leaders rekamannya morning meeting. Ini agendanya. Sales rekamannya selling. Jualan. Ya, rekamannya. Nanti ada lagi kartu ujinya. Pak, kalau saya leaders mau belajar sellingnya, Pak, saya rekamannya 2, morning meeting sama selling boleh nggak? Boleh.
Pak, saya sales mau belajar morning meeting, saya bisa nggak rekaman? Lu morning meeting sama saya. Tapi perhatikan, kalau kasus-kasus tertentu ada cabang yang mau mengkandidatkan bahwa si timnya ini mau dinaikkan, jadi gantian peran morning meetingnya dia ganti, ada morning meeting. Kasih catatan ke saya dan kasih info. Kan tadi jawaban pertama, pertanyaan saya, kapan waktu paling tepat untuk belajar kepemimpinan? Ada orang bilang nanti setelah memimpin. Karena pertanyaan saya ke teman-teman yang sudah jadi leaders. Di luar training saya leadership kemarin, apa yang lakukan? Ada bilang katanya nanti kalau udah naik. Kalau naik. Ya, jadi belajar leadership sekarang. Yes. Pertama, oke tadi Bapak bilang morning meeting. Jadi kalau di cabang itu kan setelah kantor yang bertanggung jawab terhadap masalah kan cabang sales dan akademis. Ya. Akademis dengan sales ini digabung. Ya. Nature-nya khusus dia di sore Pak. Ya. Jadi biasanya cabang sales itu adanya dari siang karena kita peak-nya itu ada di sore ke malam. Ada maksudnya. Maksudnya kita atur gitu. Jadi dia tidak karena kita peak-nya di sore sampai malam. Biasanya kita atur supaya terlalu banyak lembur. Itu justru lengkap saja itu di siang hari. Nah, pertanyaannya sebaiknya ada nggak alternatif selain morning meeting? Kedua, seberapa efektifkah morning meeting ini harus semua apa cuma orang yang direct supervision? Kemudian ketiga, yang sebenarnya intinya mana yang lebih important gitu? Apakah one-on-one coaching session atau meeting the whole thing gitu? Ya. Oke. Sekarang gini. Benar nggak? Cara disebut itu nggak gampang. Ini belum keluar ruangan. Pak, kan jam kerja kita kan jam segini. Bisa nggak Pak kondisi seperti itu? Ini semua. Sekarang ada teknologi. Sekarang pertanyaan saya balik gitu deh. Sekarang pertanyaan saya. Jam kerja mereka jam berapa sampai jam berapa? Jam 1 jam 9. Pagi emang nggak kerja ya. Jadi shiftnya siang. Ya. Oke, shiftnya memang siang. Timnya? So, kalau Anda sebagai orang tua, kalau anaknya harus berangkat dan mau wisata jangan 3 pagi, coba undang itu. Kenapa? Karena itu berarti 3. Siapkan mereka sebelum berangkat kan. Jadi morning meeting ini kalau Anda lihat tadi aktivitasnya, sebenarnya kita peruntukan morning meeting buat leadership atau buat timnya? Hah? Ya kan, Ribandra? Buat tim. Morning meeting itu memastikan supaya tim nanti akan kasih kalian agendanya apa saja ya. Jadi selain Ribandra, nanti akan saya bahas. Jadi morning meeting saya kepada Anda, saya memastikan kemarin kegiatan kemarin dan permasalahan kemarin selesai hari ini. Karena gue punya wewenang menyelesaikan masalah lalu kemarin. Jadi bukan buat saya. Jadi bukan buat, kecuali kalau anaknya memang masuk jam 1. Kayak toko. Saya lagi handle untuk Frank & Co. Nggak tahu ya toko Frank & Co. Ada 2 shift ya. Ada yang masuk pagi, toko buka sampai jam 3, ada jam 3 sampai tutup. Nah, yang kelompok jam 3, leaders dan timnya, dia morning meetingnya jam 3. Kan mereka morning di situ.
Jadi bukan ngikutin jam kerja atasan, yang diikuti adalah jam kerja tim. Kalau ada satu cabang, 2 shift, berarti si leadersnya punya 2 morning meeting, shift pagi dan shift siang. Jadi ikutin ya. Tapi kalau Anda sama atasan Anda lagi, karena kalau saya kan kaca, di atas kaca misalnya ada area manager, saya masuk jam 1. Nah, area manager Anda masuk dari jam 7. Berarti area manager Anda morning meeting Anda jam karena masuk jam 1. Jadi bukan ikutin adegan. Tunggu sebentar, satu ya. Saya ikut ya. Jadi ikut ke timnya. Timnya masuk jam berapa? Anda lakukan morning meeting jam segitu. Oke, mau timnya masuk jam 7, Anda masuk jam 5 sore, jam 7 morning meeting. Pak, berarti saya harus ke kantor dulu. Ya, sesuai. Ya, maksudnya kayak gitu kan, susah dibahas saya. Saya ikut ya, paham ya, ikut saya. Ya, pokoknya mau meeting, kita lakukan morning meeting. Tapi kalau saya ada benar tanya, tapi Pak ada solusi nggak saran dari Bapak? Ya ada solusi. Saya ikut ya. Jawab, Ibu. Yang lain pertanyaan sama dijawab ya. Saya mau tanya, does size matter? Apa? Size? Oh, timnya. Direct reports. Yang mungkin. Review. Kita semuanya kalau berapa mana misi berapa hasilnya apa? Ya ini kalau ada berapa, target misi berapa sekian. Ya semangat ya. Terus. Udah, 51. Satu lagi boleh nggak motivasi? Maksudnya? Jadi sales juga bekerja dalam area lain. Oh itu juga dari marketing berarti ya? Ya, ya boleh. Ya, tergantung dari kebijakan perusahaan juga. Ya. Pengalaman bagus gimana? Ya. Multitasking itu bukan satu orang mengerjakan job desk yang berbeda. Multitasking itu satu orang mengerjakan di area job desk yang sama, tetapi mungkin menuntut aktivitas yang berbeda. Contoh sama vision itu tuh multitasking loh. Orang selalu berpikir, Pak, berarti kok saya nggak bisa visit loh. Visit kemana sekarang? Saya bisa ke Cakung. Dari sini ke Cakung berapa lama? Sejam, Pak. Lu naik apa? Grab, Pak. Di Grab lu ngapain? Gangguin supirnya? Ya lu kan perjalanan ke Grab juga 1 jam. Kata Wan nggak? Bisa. Sampai ke perusahaannya nunggu. Bisa telepon lagi nggak? Bisa. Nah, itu multitasking. Jadi bukan multitasking bukan saya orang sales tapi ngerjain aku tim. Itu bukan multitasking. Itu sudah mendekati kamu. Oh iya, serahkan semua itu kepada ahlinya. Ketika yang mengerjakan bukan ahli, ya siap rancu kata gitu. Tapi dilihat, perhatikan, ini bukan untuk dipakai untuk melihat manajemen. Lihat. Kalau memang resourcesnya hanya ada seperti itu, kita coba daya gunakan. Tapi bukan kain ke accounting juga. Bapak Ibu kita makan siang mundur sedikit nggak apa-apa ya. Ya saya lihat Anda juga dapat pola silang. Dan yang makan tiba-tiba hari ini semua mau. Jadi agak lewat sedikit nggak apa-apa ya. Oke, clear? Dijawab Ibu. Ya. Sales mengerjakan marketing boleh. Marketing mengerjakan sales boleh. Tapi sales bertindak procurement ya udah lain. Karena job desk-nya pun udah lain. Ya. Saya ikut. Ada yang mau ditanya? CS mengerjakan sales seperti ya. Di bank juga begitu sekarang. Ini meja sales ya kalau di cabang ya kalau cabang ini sales terusnya ada nama saya. Halo selamat pagi Ibu, selamat datang di bank kami, silakan duduk. Udah mau tanda tangan gitu. Bu kita lagi buka investasi loh. Kan saya sudah di bank. Satpam aja udah begitu. Terakhir saya satpam kena PPI.
Tapi udah di ke premium ke yang prioritas. Ibu berapa transaksi sehari tes bulan? Tapi kamu sudah prioritas. Prioritasnya transfer bukan segini. Oke, nah perbedaan morning meeting. Morning meeting sama one on one beda. Sesi juga beda. Kapan saya bawa ke morning meeting, kapan saya bawa ke one on one beda. Yang sudah pasti gampangnya adalah one on one itu masalah-masalah yang sudah genting Anda bawa ke one on one. Morning meeting, perhatikan teman-teman. Ini morning meeting nih. Saya dapat semua nih, datang ke spotin saya nih dari report saya. Begitu saya bahas ini, Pak, kemarin enggak, saya ketemu sama PTX Pak, saya Pak. Ini itu kondisi begini Pak, tapi di harga kita nggak segini. Plus kita tambahin lagi materinya ini Pak. Kecuali kalau ada hal yang memang mereka harus tahu supaya nanti mereka belajar. Atau saya mau tegur beliau misalnya. Ada customer-nya kemarin komplain saya. Kalau mau belajar, membuat mereka belajar, jangan lupa di depan sini. Ya, maka oke, sorry, nanti habis ini ke ruangan gue ya. Oke, lanjut. Barulah masuk ke ruangan. Brainstorm itu ada di sesi pencarian ide baru gagasan. Jadi one biasa harus spesifik lagi masih. Cara gambarannya nanti materinya saya akan kirim. Ya, jadi ada pelatihan saja. Oke, ya perhatikan. Ya, morning meeting agendanya memastikan aktivitas harian, lalu review pencapaian harian. Lalu yang ketiga, kalau untuk di one on one-nya akan lebih fokus ke permasalahan individu lebih spesifik tentang knowledge, skill, attitude. Jadi jangan tegur orang yang telat, tim yang telat pada sesi morning meeting. There's no point gitu. Ini ya buat pelajaran buat yang lain semua ya. Juli. Ini belum Juli. Ini nanti pas meninggal kuburannya penuh dengan air. Tidak ya. Serem banget. Baru baca ada seliweran. Tuh nanti biasanya kuburan keluar. Nggak ada pembelajaran itu nggak ada. Pembelajaran itu hal yang positif buat dibagi, bukan hal negatif buat dibagi. Catat. Yang namanya pembelajaran itu hal positif dibagi bersama dengan tim, bukan masalah dibagi. Masalah kalian sendiri. Saya nggak mau kejadian keuangan. Mona kemarin telat. Itu kan jadi tahu. Saya nggak mau gitu lagi. Saya ikut ya. Coba tegusin bawa masuk. Mau berapa cakap-cakaran. Dimatikan meja terserah. Itu urusan dulu. Udah bener, urusan berdua morning meeting. Pas dia keluar ngomong gitu. Ya. Yang ketiga, untuk yang online ikut ya. Nah, brainstorming ada di kegiatan morning meeting. Role model, success story, morning meeting. Apalagi? Kompetisi, morning meeting. Orang dapat 10 masih kemarin yang terus 9 kurang 1 lagi. Masa kalah mau ya. Orang nggak masuk 4 hari, mau masuk baru 3 hari. Sampai salah. Jadi orang bingung positif atau negatif. Oke, lalu berikutnya. Nah, koci atau si orang ini, si timnya ini, nah pada saat ini bisa terjadi kenapa sih kalau kenapa? Udah, pintar baca, cepat baca.
Ya, mau. Lu tahu nggak dia juga pas meninggal gimana? Saya ikut ya. Kalau udah ada hal, tapi hal itu bukan dari situ, dari situ ya. Begitu saya ada satu hal yang gelagat kayaknya nggak bisa. Iya, tapi nggak. Ya wes, sekarang mulai meeting, kita semua kerokan itu satu. Nggak juga begitu. Jadi kalau buat analoginya, morning meeting dokter umum, one on one itu dokter spesialis, dokternya sama, agak berbeda, begitu. Saya ikut ya, paham perbedaannya? Saya ketemu sama anak saya duduk di meja makan. Gimana? Siapa yang dapat nilai ini, yang dapat prestasi hari ini? Oh, ada yang seperti itu, Oh, ya udah, kalau gitu ada yang keren ya. Dek, ada tugas nggak? Ada. Jadi, dan balapan. Ini muka bete kan? Ayo, kita semua, kita ini keluarga. Keluarga lu, bukan keluarga gue. Ada hal yang harus kita saya sedikit ya. Nah, bukunya segini, 450 halaman. Kalau orang buat mobility. Sama saya masih menit. Oke, lanjut. Sulit untuk membahas permasalahan itu. Jangan. Mulai sekarang jangan. Datang silakan ke ruangan. Kasih samurai. Oke. Nah, perbandingan sebelah kanan, membangun hubungan dan kepercayaan. Nggak akan melepas kemungkinan pada saat sesi one on one dia nangis segala macam. Maka satu di tempat saya sebagai leader tisu ada 2 bahasa kering. Jadi tempat lu begitu. Oh, masih bagus sama ngobrol nggak? Oh, masih normal. 2 menit kemudian, wow. Ada. Perhatian fokus dapat dilakukan coaching atas produk, skill, attitude. Membutuhkan waktu lebih lama. Saya takut jauh tambahan sebagian itu. Kalau lu sering di lapangan, Anda sering di lapangan, itu jualan, kapan ada yang jualan siapa tahu? Tidak ya. Pak, tapi boleh nggak saya join visit dengan tim sales saya? Boleh. Tujuannya join visit, ngajarin dia. Nih, saya biasa ya, saya posisi kayak tadi ya. Ketika saya turun ke lapangan, saya datang ke satu perusahaan. Pertama dasi gue lepas, terus saya ganti baju, kemeja tangan pendek, dia tetap pakai dasi. Dan saya tidak pernah ngeluarin kartu nama kalau join visit sama tim saya. Lu bayangin nggak? Tim gue kasih sales, gue kasih division head, ada kepala lu. Head, head. Ngomongnya pasti ke sini, nggak ke sini. Maaf Pak, saya belum masukkan ke namanya, saya ikut tim itu. Lu pusing, karena ini pelajaran bagus. Dulu, sekarang ada fasilitas namanya voice recording. Jika voice recorder ada, saya nggak perlu beri lagi Metallica terus. Yang saya beri adalah rekaman anak-anak tua dari sabab. Ada yang ngomong bahasa Sunda. Gue coba nyambungin bahasa demi bahasa gitu ya. Di burn di CD itu kan di burn di CD ya. Kalau sekarang nggak colok. Itu yang kita lakukan sekarang. Ada yang mau tanya? Jawab. Ya. Oke, kita kembali ke morning meeting. Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada ya? Kita masih lanjut dulu sebentar, kita sepakati. So, bicara review yang selanjutnya adalah ini. Kita melihat ke kartu ujian modul ini.
Saya anggap materi-materi ini nggak perlu saya ulang. Kecuali kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Tapi saya tidak akan ulang karena bukan bahas ini lagi. Kalau mau bahas ini lagi, ada di proses training. Jadi saya akan berbeda. Oke, pertama analisa dilakukan berdasarkan alat monitoring. Perhatikan, alat monitoringnya nanti akan saya kasih. Alat monitoringnya adalah seperti ini. Perhatikan, Bapak Ibu sekalian. Ini alat monitoringnya. Di slide ini nanti akan saya kasih. Analisa itu dilakukan setelah morning meeting atau sebelum? Kalau bicara morning meeting hari ini, kalau morning meeting hari ini berarti hasil laporan kapan? Mari dong, ambil satu dong. Berarti analisa dilakukan sebelum morning meeting atau sudah? Kapan dulu? Kan ini analisa kita ya. Jadi sebelum bertemu dengan Mbak Monika, Mbak Rina, Pak Raja, bukan semua nama, gue acap. Ya, sebelum ketemu dengan beliau ini saya sudah mereview, saya sudah analisa. Lu kemarin fisik udah betul, kenapa nggak ada yang ngomong? Nggak ada yang ngomong sekarang kalau sama. Jangan yang Pak, saya di sini. Kemarin ketemu Pak, kalau sih ada masalahnya apa kok? Analisa. Ini analisa pakai ini. Prospeknya berapa, jumlah kualitas, datanya berapa, lalu jumlah kualitas dan aktivitas bagaimana. Maka dari simpel tadi ya. Kalau ada yang bertanya, kalau saya kecepatan, kalau ada yang mau bertanya, pastikan hari ini. Ya tapi pasti, dan mungkin pertama besok itu hebat kan. Pasti nanti ada yang gagal. Ada yang tiba-tiba dikasih rekaman 2 menit tapi nggak ada suara. Buat gue jatuh. Jumlah aktivitas dan kualitas aktivitas bagaimana? Ini lihat, ini aktivitas. Ini Anda analisa untuk dibahas. Saya anggap leaders, kalau yang salesnya Anda ngikut dulu ya. Anda sudah paham ini di sesi kita kemarin. Berdasarkan hari kemarin, paling tanggal 5, rasio visit ke pertemuan dari visit ke closing lu baru 10%. Padahal hari sebelumnya rasio 10%. Kamu salah apa? Tidak bisa ya. Harusnya kita ngomong apa ya pada tapi apa yang saya lakukan biasanya karena waktu di bank kita ada server semua yang sahabat apa yang meroket tahu. Saya tinggal minta admin untuk berdakwah pulang kantor dikasih hasilnya atau pada tesis. Besok ketemu lu pas ketemu XYZ pasti ini ketika dia dari sini lu pakai lu kenapa ini harus beli fungsinya dong kasih 2 alternatif bapak mau pembayarannya cash apa kredit ya ini bapak nah gue juga nih kemarin aku kasih dulu gini buat manfaatnya. Ketika gue review, gue nemuin masalahnya, gue jadi nambah skillnya. Gue sendiri nambah skill tanpa harus ngalamin masalah itu, benar ya? Dan begitu gue udah tahu solusi, gue kasih sini. Beliau akan lebih bagus. Nah, boleh aja, benar yang bikin rekaman, kan nanti akan bisa buat logo. Kalau Pak, tanggal, kalau ada yang bilang kiri kosong. Jadi secara laporan itu selesai. Tadi saya bilang ini bukan buat siapa. Oke. Lalu yang poin kedua satu lihat di sini. Evaluasi aktivitas sales, evaluasi performance dan aktivitas.
Saya kembali kemari, saya mundur ke sini. Anda sudah buat belum breakdown targetnya? Kita bahas ini, ingat? Anda sudah buat belum? Kalau udah buat, Anda pakai ini analisanya untuk jawab poin kedua ya. Jadi targetnya berapa? 100 juta per bulan. Rata-rata siswa yang target dia mau itu sekolah ataupun umum, misal 1 juta. Maka kamu target dia harus. Ini berapa besar itu? Ini bukan jawab mungkin atau mungkin kita buat simulasi aja. Nah, mulai listening skillnya. Berarti kalau 100 siswa kan harus jadi. Berapa harus saya temuin? Berarti kan lebih banyak dari ini dong. Pak, saya harus tulis satu-satu Pak. Ya terserah caranya bagaimana. Nah, itu nanti pada saat bicara, kalau ada lihat di sini, ada yang disebut dengan di dashboard report di halaman kedua ya. Halaman kedua di lembaran kedua, kartu ujinya strategic plan dan action plan. Pak, kita nggak mungkin Pak ketemu 100 siswa Pak. So, jadi apa plan Anda? Berarti saya presentasi ke sekolah-sekolah. Kalau sekolah negeri, satu kelas saja 30. 3 kelas 90. Walaupun target kita per orang. Strategi gimana bisa disetujui sama sekolahnya? Ya, kita kasih free deh Pak, latihan bahasa Inggris 1 jam 2 jam, kerja sama gurunya. Guru siapa? Kita. Tuh, 100 siswa berapa yang harus divisit kan gitu. Bisa jadi diundang, bisa jadi Anda pergi. Lalu untuk visit kan harus ada call. Ini ada rasionya. Ini ada rasio. Ini morning meeting. Nyambung sebenarnya dengan yang kita sebut report. Pak, boleh nggak kita rekamannya satu-satu? Kita coba lancarin morning meeting dulu. Memang harus. Jadi nanti file rekaman Anda mm_alpha_ Anda. Nah, nanti modelnya mau di kantor pusat atau bagaimana terserah. Pokoknya pada saat pertemuan selanjutnya kayak begininya, nah pasang speaker kita dengerin, saya langsung kasih masukan. Berapa lama waktunya Pak? Kita sepakati supaya tidak terlalu berlama rekamannya. Kita coba buat pack 10 menit maksimum. Maka fokus di lembar yang pertama dulu. Clear ya? Ya, fokus lembar pertama. Kita masih ada 6. Nanti kalau sepanjang jalan sudah ada yang bagus, sudah ada yang menguasai 50%, 60% aja Anda sudah melakukan ini. Nah, orang tersebut baru kita akan share ke sini. One step at a time. Tidak? Saya nyampur yang itu sebelah kanan enggak? Jadi saya nggak salah lihat ya. Oh sini semua. Di situ pakai mata ya. Saya bilang tadi sini aja. Gua pacaran ya. Saya pikir tinggi. Terus format. Iya, atau maafin Hitler kan gitu. Oke, analisa evaluasi aktivitas sales, paham? Call dan visitnya. Ke sini. Ada yang mau ditanya? Ya, nggak apa-apa. Masih bingung, masih apa? Kerjain dulu. Nanti sambil jalan kita benerin. Tapi harus paham ya. Oke. Lalu evaluasi pencapaian aktivitas sales. Anda punya target nggak? Berapa call, berapa visit tiap siswa? Tiap siswa, tiap tim Anda.
Oke, target itu tercapai atau tidak? Apa permasalahan tidak tercapainya? Maka masuk ke poin 2.3. 2.3 nggak usah ya, nanti akan kita lihat yang sudah benarnya. Masuk 3.1. Nanti di rekaman akan ada kemungkinan tim Anda sharing problems. Maka ini akan menjawab, memberikan saya menilai 3.1. Ada istilah disebut dengan quick kill. Pak, ini saya udah mau setuju nih tadi. Tapi masalahnya gini, ini cuma kurang 10 orang saja Pak. Tapi tahu sama-sama jumlahnya sama. Kita kasih Pak ada 1.000. Nah, ini masih wewenang dia. Ya udah. Jangan bisa diteruskan masalah yang disampaikan bisa diteruskan. Tapi jangan gara-gara mendapat nilai usul. Saya ikut. Saya kecepatan penjelasan. 3.2 mencatat isu. Ada permasalahan ini, wah itu belum sih itu untuk bisa tuh, karena paketnya nggak ada seperti itu sebenarnya. Ya udah gini, nah perhatikan, untuk mencatat isu atau melog isu, Anda harus memberikan, jadi ini setiap poin saya bahas ya, Anda harus berikan deadline-nya kapan. Oke, Mbak Mona, jadi untuk yang kasus itu nanti sore boleh update kopi. Ya jangan sore lupa, siang deh Pak. Oke jam 12, aku kontak ke kantor pusat. Saya melibatkan kantor pusat. Ya, 3.2. Jadi nggak semua masalah juga harus selesai, karena memang di luar dari wewenang gue nggak harus paksain selesai. Ada. Yang bagian yang di awal itu ya Pak, yang Bapak coret-coret. Jadi ini dari situ. Siapa ini? Ini Fargo gimana? Ya kan Anda nggak punya jabatan internal dalam tenaga dasar. Ada kabar. Ada satu kabar, tadi ada kabar. Ya. Kabar ini kan kabarnya. Iya. Di sini saya akhirnya memahami kenapa ini pasti masuk surga. Artinya seluas daun kelor. Agenda yang membedakan monimitik dan manfaat. Ya pertama agenda dulu. Oke, baru kedua lihat orangnya, peserta siapa. One on one ya pasti 1 lawan 1. Ya, tapi ketika rekaman kan pasti satu-satu juga. Nah, pada satu-satu ini sama satu-satunya one on one, ya bedanya di mana? Agendanya dibahas ya. Contoh, ada yang rekaman nih, saya coba mau. Dewi, nah, Ibu Dewi, saya ngobrol nih, kamu masalah Dewi, Ibu Dewi gimana? Aktivitas kemarin berapa? Kalau berapa? Saya lagi sedang melakukan apa? Apa masalah? Kenapa tak? Dari lama juga bisa. Karena lebih ada agenda pada saat one-on-one. Kalau di one-on-one, Anda mau memastikan proses jalan. Nanti begitu Anda udah terbiasa, nggak tahu gimana, ini mulut nih, auto volume. Kalau ngomongin sekarang pelajarannya apa, kenapa nggak bagus ke anak gitu. Tapi kalau tiba-tiba anaknya pulang, nenek tas dibatik itu ditutup, nggak ngerti. Pernah sama formatnya beda. Skill. Kalau nanti saya menjelaskan proses misalnya tak closing atau apa
Betul, betul, betul. Ini bukan one-on-one. Bukan morning meeting. Target nggak tercapai. Berarti nanti timnya. Tapi kalau Anda rutin, kalau rutin pagi morning meeting. Tapi orang bisa lakukan rutin tiap pagi bisa. Ya. Apa permasalahan? Ingat apa perbedaannya? Pertama jumlahnya. Kalau morning meeting bisa langsung semua walaupun bergantian. One on one juga bisa langsung semua walaupun bergantian. Ya, tapi umumnya namanya one on one nggak pernah begini dalam satu ruangan yang sama. Begitu ada dengar rekaman, ada terdengar suara mana di situ, ada terdengar suara dari situ, ada terdengar suara apa siapa, ada aku di situ. Morning meeting di rekaman ini. Kita pasti itu one on one. Untuk belakang. Saya kira ya. Yes, Bu. Ternyata teh ya, kan itu dia makanya. Nah, banyak istighfar. Jawab nggak ya? Nah, ini kan tapi lihat tujuannya, lihat tujuannya. Ibu tujuannya mau nanya apa mau minta karyawan baru? Apa Pak? Anda punya kabak satu ya berarti Anda warna sama kabak. Penolong saya mau dimiliki sama kabak. Jangan ditanya sama. Tapi dalam versi kabak kan begitu. Jadi gini Pak, ini kabaknya jawabannya. Ini kan saya punya dua sel saya Pak. Simpulan sama sipilun. Nah simpulan aku nggak rendah karena dia begini, sipilun begini. Untuk ini solusinya begini. Satu kabak. Kalau di bawah 5, ya 5 di bawah. Tadi kabak yang ngomong. Kabak melakukan apa? 5 morning meeting. Saya pegang sekilun sama sekilun Pak. Nah pilun saya nggak tahu Pak. Sampai sekarang keberadaannya juga nggak jelas. Saya kira ya soalnya Bu ya. Satu lagi, gua nggak tahu. Karena nggak ada makanan udah kalah. Jadi itu fokusnya aku dan dengan sel target. Jadi yang anggotanya adalah khusus yang langsung berhubungan dengan itu aja. Soalnya kami juga punya meeting kan misalnya dengan WP, dengan misalnya cleaning juga. So saya luruskan. Morning meeting yang difokuskan aktivitas. Ikut? Kalau sales aktivitasnya apa? Dua aktivitas sales apa? Satpam. Nah, berarti kalau satpam aktivitasnya apa? Jaga. Apa? Cek CCTV. Itu aktivitas itu. Kamu boleh cek CCTV, Pak. Saya minta kan minum sehari 4 kali cek CCTV sambil bapak putar. Udah cek paham ya? Ingat, morning meeting bisa dilakukan ke siapapun. Karena agenda morning meeting review and drive. Review aktivitas kemarin dan hasilnya versus target. Drive aktivitas hari ini dengan targetnya. Kan gitu. Maka tukang jaga kolam saya juga mau begitu. Kemarin dripping kolam berapa kali? Dripping terus ganti air yang baru dengan tangan, tapi bukan ganti kolam terus 10% 30%. Tadi sekali dripping di kolam ikan. Saya 2 Pak, jam berapa sampai jam berapa? Jam 3 sampai jam 4. Kenapa kadar pH-nya nggak segini? Karena kalau pada kadar pH segini pasti lo lepasan. Karena di kolam saya ada kadar pH. Ada lakukan. Nah saya mau meeting. Apa masalahnya?
Kemarin tiduran. Tiduran pakai tidurin. Kayak gitu ya. Kita sama lebih tinggi sana. Isi saya akhirnya tahu mau ini bukan briefing lagi. Mbak, kemarin si Amira bilang ke saya, jam 1 pulang makanan belum siap. Emang kamu ke pasar jam berapa? Tuh, aktivitas itu kan. Harusnya jam berapa, Mbak? Ya. Oke. Hari ini Mari ini. Tanpa disadarin hal itu udah dilakukan, tapi Anda nggak tahu itu apa namanya. Nah, pertemuan antara pengalaman dan knowledge itu disebut dengan refleksi. Bukan refleksi budget ya, reflection. Jawab. Ada lagi pertanyaan yang sejenis? Yes. Kurang lebih analogi seperti itu. Apakah memang harus dalam urutannya dari meeting ke One on one. apakah bisa apa untuk yang bawahan kita misalnya yang cover kita bisa langsung one on one. Yes. Sekarang gini, kalau bicara tingkat intensitas permasalahan dihadapi, one on one lebih tinggi pasti untuk coaching, untuk morning meeting. Saya ikut ya. Karena ini trust issue. Jadi apa yang lo kerjakan sama sebenarnya, mau morning meeting mau one on one, Anda kerjakan hari ini investasi untuk jangka panjang. Tapi tingkat levelnya kalau morning meeting kuantitatif. Bicara aktivitasnya, bicara rasionya, kan gitu ya. Begitu bicara kendala, udah mulai gray area dengan one on one. Di tim saya sempat bilang, Pak, Bapak udah dengerin rekaman saya yang tanggal 30 nggak, Pak? Belum, kenapa emang? Ya wes, nanti habis itu one on one. Ah, udah mulai one on one, karena kualitatif. Boleh nggak, Pak, langsung ke kualitatif? Masalahnya sekarang kan yang rutin wajib morning meeting gitu ya. Jadi seolah-olah nanti kalau Anda sudah rutin lakukan, seolah-olah kayaknya morning meeting dulu baru one on one gitu. Tapi enggak. Karena kenapa? Morning meeting pagi, buka toko morning meeting. Perlu nggak one on one serutin morning meeting? Enggak. Kalau memang nggak ada masalah, nggak ada isu apapun, saya dengan Mona masih baik-baik aja, semua masih under kontrol, proses targetnya juga oke, rasio juga sesuai dengan target, nggak perlu Mbak. Sekut. Pertanyaan saya sekarang balik. Agenda morning meeting, siapa yang mengidekan? One on one? Orang bisa dari tim nggak? Bisa. Menurut saya Pak Mona nggak ada masalah apa-apa. Rasionya naik, target naik, dan sama teman-teman kalau ada permasalahan apa-apa, nggak ada telat waktu kerja segala macam, nggak ada masalah. Oke, tiba-tiba dia ketemu ruangan saya. Bisa ngobrol sama apa? Tutup. Tergantung, kalau dia nunjuk sendiri berarti dibantuin. Ya sekarang gitu, terus udah begini-gini pasti kecil begini. Ada masalah. Iya, kalau permasalahan meningkat. Ya. Yes. Dan orang kalau dipanggil one on one itu ada deg-degan biasanya. Aduh. Iya, maka one on one bisa dua. Bisa saya yang mengidekan atau saya yang memprakarsai lah kalau saya bilang. Bisa dari tim bawa agenda. Ikut? Terus ini. Dan sangat disarankan seberapa penting apapun yang Anda sedang kerjakan ketika ada tim masuk prioritas. Pak, saya lagi ngobrol sama atasan saya. Atasan ngomong juga tiarap kalau dia nggak ada. Di struktur dia bawahan. Faktanya dia.
Anda nggak masuk, mereka bisa kerja. Mereka nggak masuk, mati. Kalau saya bilang, saya satu. Ini kan sebenarnya kemana nih bolanya ke bola liar. Bukan sini, tak kemana. Atasan punya satu bawahan pusing. Nggak ada solusi. Bawahan nggak punya atasan. Kalau siapa yang paling kuat? Clear? Tanya. Saya one sama kecil. Morning meeting. Tapi nanti jika Anda sudah menguasai morning meeting, saya kan bilang, oh lo udah keren banget morning meeting lo bisa dengan satu indikasi ke sana. Sebenarnya agenda morning meeting benar-benar cuma bisa dilakukan pagi atau bukan? Enggak. Lo ketemu di live bisa morning meeting. Jadi kalau ada dua orang ngomong dalam morning meeting. Cuma biasanya untuk kita kan lagi mau coba untuk membiasakan, membentuk sebuah kebiasaan. Saya ikut ya. Disiplin dulu. Meeting pagi. Ya kalau cuma pakai HP begitu, kalau saya pakai alat. Ini saya sombong. Karena 1,6 kan lumayan. Satu perbedaannya sama HP, kalau HP cuma rekam beserta suara samping, ini ada ANC-nya. Ini jualan gue. Ya, ANC tahu anti noise cancellation. Jadi kalau gue setting ke anti noise-nya, ya udah cuma suara yang ngomong sampai sini, background voice itu nggak kedengar. Misal Anda lagi di pantai, itu nggak kedengar suara pantai. Anda pasti tahu Anda di neraka, bohongin atasan. Ya, itu teknologi udah begitu sih Pak sekarang. Ya, itu sering kali tuh saya meeting di kafe gitu ya, ibaratnya restoran ya, biasa ada background musik. Itu nggak suara dua itu. Tinggal Anda setting meeting atau setting lecturing, nah itu bisa suaranya fokus kemana. HP, udah pakai HP yang setiap. Maaf. Oke, sampai di situ ada mau ditanya lagi. Kita sepakati satu-satu kita meeting dulu ya. Nanti sambil berjalan kita baru belajar yang ini. Tapi kalau ada yang mau coba kirim 2 rekaman, Pak, saya mau coba lakuin ini, monggo. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan hubungin saya. Nomor saya akan saya kasih tahu. Yes. Yes. Apa? Sama dengan mobilnya. Sorry, dari kaca yang Anda tahu seperti apa? Ya, ngomongin tentang apa yang dilakukan kemarin, sama aja berarti. Jadi hanya penambahan gitu. Ada mau ditanya lagi? Nah, ini saya sekali lagi ya. Saya strongly advise. Saya bukan jualan sama sekali. Belum punya ini. Tokopedia banyak. Ragamnya dari harga, kalau yang bukan merek Sony, harga dari 400.000 ada. Voice order, Tokopedia, voice order. Nah, kalau Sony juga dia nggak terlalu banyak. Seingat saya Sony nih ya dari 600, 800, 1,8, 1,6, 4 juta. Udah gitu doang kan. Nggak terlalu banyak kayak handphone gitu serinya. Gitu. Ini karena saya udah tahu-tahu bisa pakai. Karena dia speakernya begini. Karena di sini ada fitur buat meeting. Jadi kalau misalnya meeting ini kayak saya taruh di sini, nggak perlu arah gimana? Karena kan saya butuh nangkep suara rekaman dari diskusi dari semua kan. Nah, saya pilih meeting model rekamannya di sini. Kalau Anda taruh di meja Anda, kayak begini formatnya, jangan masukin meeting. Lecturing. Beda. Itu dulu dengerin nanti beda. Saya coba di kafe pakai meeting kelar, tikus lewat kedengeran. Ya, lama kalau saya tanya lama.
Berapa tahun aku jadi? Cuma relatif harganya stabil Pak. Kenapa? 2 juta gue lepas. Salah gitu. Time value of money Pak. Belum pilih, belum nunggu Gojek. Iya, belum faktor itu pernah pegang saya. Oke, ada mau ditanya teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Dan kita pack 10 menit. Pak, lewat-lewat dikit boleh nggak? Boleh. Pak Maulana yang online boleh nggak Pak? Enggak. Boleh Bapak. Saya tinggal makan loh nanti. Dikasih makan. Boleh Pak. Yang offline nggak boleh Pak. Ya, saya Pak Aris dari Jogja mau minta informasi sebentar mengenai pemahaman sales itu Pak. Di training yang pertama dulu kan kita juga masih apa ya, semacam definisinya itu masih sales sebagai penjualan untuk kelas luar. Kalau dilihat kan ada kelas dalam dan kelas luar. Ya. Jadi mohon dikonfirmasi lagi apakah yang dimaksud dengan sale ini, kalau melihat dari breakdown target itu kan ada calling, visit, meeting, kemudian closing dan sebagainya. Kita lebih mengasosiasikan dengan penjualan kelas luar ya. Kelas luar maksudnya lihat Institusi, lembaga, sekolah dan sebagainya. Sementara kan kita juga punya customer yang sifatnya reguler untuk kelas dalam. Pak, Itu kan kelas dalam atau kelas luar itu semua dibedakan dari ini nih Pak nih. Melihat ya Pak ya. dan Bapak di ya Pak ya. Jadi ini yang membedakan di sini Pak. Karena pasti kelas luar maupun kelas dalam kan harganya beda. Oke. Sekarang pertanyaan saya, apakah sales yang menjual kelas dalam dan luar beda? Kalau sama berarti mereka akan punya dua kayak gini ya. Atau Bapak jumlahkan buat rata-rata. Misal kelas dalam 100.000 per anak, kelas luar 200.000 per anak. Berarti rata-rata siswa yang Anda dapat masuk volumenya atau jualannya 105 per. Tapi kalau itu asumsinya nanti analisanya jadi nggak tepat. Lebih baik pisahkan. Setahu saya harusnya kalau target saya misalnya 10 juta, Anda sebagai leader sudah mendefine. Pak, target Anda 10 juta, 40 siswa kelas dalam, ya 50 siswa kelas luar. Nah, bisa begitu. Nah, berarti dia akan punya dua. Karena kan jualannya beda. Kalau kelas luar berarti saya harus presentasi langsung ke headmasternya. Oke, kalau kelas dalam bisa sih ke sekolah yang sama, tapi sebenarnya cuma minta izin kan gitu kan, untuk presentasi ke siswa-siswa kan begitu. Ya bisa kasih kelas gratis, konsultasi bahasa Inggris gratis untuk 10 siswa ranking 10 besarnya segala macam. Kerjasama sama gurunya. Nanti gurunya yang ngajarin di situ kita kasih kelas yang paling ramai. Ikut ya, Pak Haris. tambahan Pak. Ya betul, di rencana anggaran pada akhir tahun lalu untuk anggaran 2023 kita sudah menentukan target A dan sebagainya. Tapi existing condition, misalnya kita sale kita anggap sebagai kelas luar ya. Misalnya stok guru kita terbatas. Kemudian kita mau nargetkan banyak, itu kan nggak bisa juga. Ya. Bagaimana pertimbangan hal-hal seperti itu dalam ya kasus ini. Makasih. Sekarang begini Pak, pertama itu kan sebenarnya kalau mau saya garis tegaskan bahwa itu kan kebijakan dari dalam karena memang sumber daya yang kurang. Ya, tapi kebijakan dilihat saya nggak tahu sejauh mana. Jika sumber daya terbatas, apakah akan ada adjustment bukan keluar, bukan penurunan target bukan, mungkin dialihkan, ya, mungkin karena ada keterbatasan guru,
kelas yang luar jadikan kelas dalam. Saya nggak tahu. Tapi secara prinsip di morning meeting nanti dan di breakdown target tidak menjelaskan kondisi guru kurang atau guru lebih. Artinya harusnya ketika target diketok palu awal tahun itu sudah melihat kondisi per hari itu. Kalau tiba-tiba di tengah tahun guru banyak yang misal mengundurkan diri, harusnya kalau itu sudah kondisi yang luar biasa, ada meeting lagi, adjustment, bukan dihilangkan. Saran saya hanya dialihkan. Misal target saya 10 siswa, gampang deh, 5 dalam, 5 luar. Ya, tapi karena yang luar nggak mungkin karena guru banyak yang resign, saya jadi 10 dalam. Itu bukan jadi 5, enggak. Itu ya, itu saran saya loh ya, just professional judgment. Tapi bisa nggak Pak jadi 5 aja Pak? Bisa, berarti gajinya juga separuh. Dipotong separuh. Ya, paham? Pak Haris? Ya, yang ketiga mengenai personel ini nanti ya di lapangan akan sangat beda ya. Jadi misalnya saya di Jogja, saya tidak punya kabak akademis, saya kepala cabang, sales satu, tenaga marketing saya satu, Bu Desi. Jadi nanti ini akan jadi morning meeting sama one on one jadi satu itu Pak. Karena nanti yang rapat hanya berdua itu. Kalau dianggap sales sebagai kelas luar ya. Kalau sales dianggap pelayanan kepada siswa atau penjualan kepada siswa secara umum, saya bisa melibatkan lebih banyak lagi misalnya customer service ya. Itu Semarang malah Pak aku nggak punya sales, itu nggak punya marketing itu. Bagaimana dengan kasus tersebut? Oke. Jadi gini Pak, saya ulangi sekali lagi ya. Sekalian saya ulangi sekali lagi, saya mohon teman-teman semua offline maupun online dengarkan baik-baik. Saya mencoba untuk pelan-pelan. Oke. Satu, yang membedakan morning meeting dan one on one sudah pasti dari targetnya. Ya, kalau bilang lawan nggak bisa, karena ini bukan lawan. Oke. Morning meeting itu bisa dilakukan dengan lebih dari satu orang secara bergantian. Oke, one on one umumnya hanya satu dan tidak di ruangan yang bersama dengan yang lain. Maka tadi saya kasih contoh, kalau saya dengar rekaman, ada suara si A, ada suara si B, suara si C, tapi terdengarnya adalah si leader dengan si E, pasti morning meeting. Tapi kalau tidak ada terdengar suara sama sekali, cuma ada 2 suara, si leader dengan timnya, kemungkinan besar one on one. Itu pertama, identifikasi pertama. Kedua, identifikasi dari permasalahan atau hal yang didiskusikan. Kalau terkait dengan trust issue, peningkatan kemampuan, ya penyelesaian masalah, itu ada di poin-poin tadi ya. Saya langsung tahu ini namanya pasti sedang format one on one. Saya tanya balik, di mana kemungkinan besar akan terjadi perdebatan dan argumentasi? Morning meeting atau one on one? Coba lihat. Review and drive di morning meeting. Mungkin terjadi perdebatan nggak? Review itu kan adalah realisasi versus target. Drive, realisasi versus plan. Saya ulang. Review and drive. Review itu namanya review kan? Berarti kan aktivitasnya sudah lampau. Maka pasti yang direview adalah realisasi versus target. Oke? Drive hari ini kan target versus plan, bukan realisasi, nggak ada. Orang belum dilakuin. Saya ikut ya, online, offline ya. Jadi saya harus bilang, oke, saya akan mereview terlebih dahulu, nggak usah. Ngomong aja. Oke, kemarin aktivitas lu berapa? Ya, hasilnya berapa? Oh, pasti review. Target lu berapa? Hasil lu berapa? Kasih review.
Dan nggak usah ngomong, gue mulai drive nih ya, nggak usah. Langsung aja bicara. Oke, so hari ini apa plan? Plan saya 30, Pak. Oke, target lu berapa? 40 sih, Pak. Terus sisanya gimana? Oh, pasti lagi drive. Bukan nge-push ya. Push lain lagi. Kalau saya bilang, pokoknya hari ini harus ada pokoknya pasti push. Drive enggak. Kalau drive itu bilang, berapa aktivitasnya? Pak, karena saya meetingnya banyak agak di Tangerang itu kayak di pengadegan, saya kemungkinan paling cuma menjadi 20, Pak. Oke, target lu berapa? 20 kali itu plan kan? Bukan realisasi kan? Target lu berapa? 40, Pak. Sisanya berapa? Ini bukan lagi marahin enggak. Gue lagi nanyain dulu. Gini Pak, bisa enggak? Kan saya utang 20 nih hari ini. Besok saya ada visit 2 hari ke depan kemungkinan. Jadi yang tadinya 40 jadi besok 50, lusa 50. Deal. Itu. Karena saya sekarang sedang bicara dengan orang yang sudah dewasa. Saya nggak ngomongin hasil. This is proses. Proses terukur yang terukur adalah Anda udah kuasai ini, ngomong anak. Angka ini kan udah 114 SKS. Skripsi itu 140 SKS. Berarti maka kurang 30 SKS. 30 SKS kalau lihat ini 2 semester. Oke, sisanya kurangnya 8 SKS. 8 SKS kalau kamu ambil sekarang 3 SKS, 3 mata kuliah harus kan sekarang. Oke. Terus bisa ambil sekarang. Tapi ada tapi dia. Kemungkinan apa bakalan. Oke, terus yang dimauin apa kalau kondisi gini Pak, bisa nggak kalau kendaraannya batu pakai mobil? Oke, terus kalau pakai mobil berarti harus masuk bensin apa Pak? Bensin itu kan bensin apanya? Nilainya berapa? Nilainya pakai mobil harus. Ini kalau mobil bukan nilainya ya. Kalau saya gitu kan. Dia. Alphard sama Avanza beda lagi. Kalau dia pakai motor terus dia kuliah sudah tahu kenapa berat ya kata prianya itu motor terus dengan bus. Oke, ada yang mau ditanya? Saya ikut ya paham ya. Jadi kondisi seperti itu saya akan selalu bernegosiasi. Saya nggak akan berjalan. Maka di lembaran kedua rental parkir ada strateginya. Saya jaga orang pendidikan. Saya nggak pernah marah, Pak. Saya tanya accountability. Pak, saya mau cuti Pak besok 2 hari. Anak-anak Pak. Anak ke New York ngapain? Ya. Oke. So target kalau berapa sehari? 20. Tapi saya lihat kan saya tanggal 1 tanggal 2 cuti tanggal 3-nya harus 20 jadi 30, konsekuensinya 30. Cuti hak mereka, tapi performance mereka juga hak saya. Kenapa? Karena menunggu gaji. Cuti aja kan gaji. Soalnya kalau ada kerjanya borongan. Lu hitung 2 hari, kita balik ke duit. Paham sampai sini, Pak? Pak Aris. Ya, siap. Ya. Semua teman-teman paham? Oke, saya sedikit lagi lanjut. Mendapatkan komitmen dari para sales officer. Nah, ini. Gimana cara berkomitmen? Semua dapat ya? Oke, sekarang mulai berapa? Oke, langsung jadi gimana Pak? Jadi saya dari mana nih Pak ya? Saya sepakat, saya deal gitu ya ke Bapak. Berarti saya visitnya 4 hari ini untuk meningkatin saya rasio saya. Dari visit tersebut saya harus closing 2. Tapi salah satu closing saya minta bantuan Bapak untuk segera dikabari saya bisa nggak jangan nggak perusahaan itu dengan kondisi ini. Yang kata Bapak tadi siap, Bapak kasih kabar saya. Oke. Terus untuk aktivitas besok gimana? Target saya besok visit ada 5. Oke, clear. Deal ya, Mon ya. Jalanin, Mon ya. So, Pak Dery. 4. Tapi yang bicara. Hargain mereka udah mingguan.
Nggak mau dicatat rekam. Semua apa? Maka mampu manage semua. Gak usah bahas bagian lain. Gak usah bahas atasan Anda. Dari mulai ini. Pak, kalau nggak tahu Pak, hanya bahas Pak. Di pantry. Itu juga itu. Oke. One to many namanya itu ya. Cuy, saya mau itu saya kasih nanti. Pantry kita ngomong. Gosipin atasan boleh nggak apa-apa terserah, nggak usah direkam itu ya. Itu juga nggak ada formatnya, terserah. Apa dulu yang mau dibahas? Oke, ada mau ditanya? Morning meeting. Tadi ada nyinggung-nyinggung ini saya nggak bahas karena nanti siang kita bahas ini. Saya kasih role play ya. Coba bagian sini aja. Ada buat asal-asalan aja rencana. Kemarin hasil call nanti kita berapa, lalu rencana hari ini kalau bisa berapa. Satu baris ini. Buat coba bocorin aja. Nanti saya akan coba morning ini. Tapi datanya ada juga buat simulasi ya. Kalau orang tulis kemarin call-nya sekian, visit sekian, hasil visitnya sekian. Nah, hari ini call-nya segini, visitnya segini, targetnya segini gitu ya. Coba Bapak bikin, Bapak itu bikin. Nanti kita akan coba role play dan Anda dengarkan. Oke, saya kasih waktu 2 hari. Oke, Pak siapa Pak? Pak Pur. Oke, perhatian teman-teman. Ini saya akan memberi dengan depan dulu. Tapi saya kasih data. Walaupun data juga harus khawatir. Oke, pagi Pak Pur. Kemarin call-nya berapa Pak? 20 call. Dari hasil 20 call itu ke perusahaan, semua ke mana? Perusahaan semua. Cuma target perusahaan ya. Oke, dari 20 call ke perusahaan, berapa yang nyambung Pak? Oh, nyambung Pak. Iya, 10 ya berarti ya. Berapa jadi visit? 10 jadi visit. Apa plannya? Dari 10 ada masalah? Kawan-kawan nggak masalah ya. Tadi ada visit. Visitnya kapan? Kemudian kapan? Lusa. Berapa yang besok? Berapa yang lusa? 5 besok, 5 lusa. Oke. So, visit kemarin ada? Belum ada visit. Berarti hari ini adalah hasil 5 yang kemarin ya. Oke. Terus hari ini kan berarti ada 5 visit agenda. Soalnya berapa? Atau 20 ya. Itu dari 20 rencana berapa dapat 10 lagi. Kenapa dapat 10 lagi? Jadi volume harus aktivitas yang Oke, berarti target hari ini kalau 20 dapat 10 visit. 10 visit, clear ya? Target Anda sampai dengan per hari ini berapa juta? X kurang berapa? Kurang 10 juta. Cukup dari 10 visit. Cukup. Oke, clear ya? Nanti saya update ya. Ibu. Kayak gitu. Bedain udah nih, target lo berapa? Targetnya berapa? 100 juta. Sekarang lo berapa? Lo bisa kerja. Sama, cuma kerja. Tanggal berapa? Tanggal 13. Terus minggu depan itu ada buat lu ngambil cuti sih. Terus lagi itu gimana? Ini I'm serious. Ini ngejar target, ngejar restoran. Hah? Terus gimana? Lu kalau 50 juta, lu ngomong dengan situ, gua dikasih waktu. Lu target berapa? Ini jual garam apa? Tidak ya, tidak ya. Tidak paham bedanya. Tapi kamu semester ini.
Hah? Jadi sekolah UI jauh-jauh bawa mobil 3. Saya ikut ya, saya bandingin. Oke, saya sendiri ke anak nih, saya contoh. Nah, maka ini bukan cuma buat di pekerjaan, maka saya bilang dari awal, ini bukan buat lihat, ini buat Anda. Masih berapa kali? Pak, soal rencana. Oh. So, planning versus realisasi. Yang saya marahin kalau dia no plan. Bingung gimana? Ini sekarang udah semester 6 kan? Kita masih bingung kan? Ya sama kan bingung ya. Dan saya juga ngatur juga begitu. Kemarin kau berapa? Kenapa? Kemarin lusa berapa kolnya? Tidak ada. Saya pernah sering mencat orang karena target aktivitas tidak dicapai. Tapi dari 500 orang tim saya nggak ada, cuma sekitar 15% yang nyampe target. Saya nggak pernah. Nah, saya pastikan dulu semua tim sudah bekerja dengan baik. Oh, masih belum dapat, kerjakan lagi doang. Masih belum dapat, ya kita ya Pak, proses, ya, makanya dibahas pro. Ini pertanyaannya, saya ulang, saya rekap ya, sebelum saya. Security prosesnya apa? OB prosesnya apa? Teknisi prosesnya apa? Accounting prosesnya apa? Ini paling ini kan cuma buat semua bagian. Untuk sementara paling gampang mungkin. Boleh kita beberapa contoh konkret aktivitas yang memotivasi seperti apa itu? Yang jelas aktivitas motivasi itu teriak-teriak atau bukan kasih makanan atau segala macam. Ya, sekarang pertanyaan saya begini. Kalau Anda sebagai tim, lalu atasan Anda offering help ke Anda, contoh, teman-teman sebelum kita Anda pergi keluar dari ruangan saya dan sebelum kita lakukan kerja semua, saya mau bilang Anda, nomor handphone saya dibuka dan ini ya, buka dan kamu pernah nomor saya 11 malam nanya hasil itu, saya jawab, ya. Lama nomornya enggak. Kamu pernah? Ada yang pernah telepon saya nggak diangkat? Silakan ya, handphone saya baru saya charge. Baterai habis. Karena ngomongan itu cuma sekedar label, tapi Anda sudah tahu. Pasti itu bukan ada yang cuma pegangan tangan 1, 2, 3, tapi jangan pegang. Contoh salah satunya offering help. Dan offering help itu you mean it gitu loh. Jadi telepon belum 2 kali. Jadi gini ya. Ini yang lucu saya. Kalau atasan ini ada telepon, saya lagi telepon sama atasan, terus telepon masuk meeting. Saya kan dulu ya. Si Mario telepon 2. Ya, telepon kembali ya tahu. Tapi kalau saya lagi telepon Mario, kalau saya telepon, nggak yo, win. Lama angkat bukan lagi ngomong Mario. Ibu ngomong masalah, dia kan ngomong duit. Kalau atasan sih masalah, kalau bawah kan duit. Ada yang mau ditanya? Silakan. Ada lagi sebelum kita ya sudah selesai dan baru habis juga waktunya. Ya, daripada saya tiba-tiba habis poinnya berhenti, silakan. Oke, kalau begitu kita kembali nanti jam 4. Kita kembali ke berapa? Oke, guys, kita kembali jam 2 ya di sini pagi. Tepuk tangan.